Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rahmadi di Stayaptip Pasaman Barat. Kali ini saya akan membahas masalah prosedur penelitian kualitatif, yang mana materi ini merupakan bagian dari rangkaian mata kuliah metodologi penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian kualitatif. Sebenarnya tidak ada prosedur baku ya di dalam melaksanakan penelitian kualitatif, ya terutama penelitian kualitatif tidak ada prosedur bakunya. Nah, akan tetapi hal-hal yang tidak mungkin dilewatkan di dalam penelitian kualitatif melalui skema ini. Nah, dari skema ini sudah tergambarkan beginilah prosedur di dalam melaksanakan penelitian kualitatif. Yang pertama, memilih masalah, kemudian baru studi pendahuluan, merumuskan masalah, memilih pendekatan, kemudian baru menentukan variabel bersamaan dengan menentukan sumber datanya, baru kemudian menyusun instrumen, mengumpulkan data, analisis data, kemudian menarik kesimpulan, baru menyusun laporan penelitian. Yang pertama, memilih masalah. Kemarin kita sudah mengkaji dan membahas bagaimana cara menemukan masalah. Nah, masalah itu kan banyak ya. Tentu hanya masalah-masalah yang memiliki kriteria tertentu saja yang bisa diangkatkan menjadi sebuah penelitian. Karena tidak semua masalah itu yang bisa dijadikan sebagai sebuah kajian penelitian. Bagaimana kriteria masalah yang bisa diangkatkan menjadi sebuah penelitian, itu kembali dibahas kembali masalah penelitian pada video-video sebelumnya. Nah, kemudian sebelum masalah yang dipilih itu menjadi sebuah kajian penelitian, terlebih dahulu harus dilakukan studi pendahuluan. Studi pendahuluan ini maksudnya adalah mengkaji kembali masalah yang sudah kita pilih. Mengkaji masalah yang sudah dipilih itu bisa dengan cara membaca literatur yang sudah ada di perpustakaan, kemudian literatur-literatur yang ada di surat kabar dan segala sumber literatur yang bisa kita jadikan untuk mengkaji secara teoritis berkaitan dengan masalah tadi. Dari hasil studi pendahuluan ini nanti bisa jadi diputuskan bahwa masalah itu layak untuk dilakukan atau diteruskan menjadi sebuah penelitian, bisa juga tidak layak dari studi pendahuluannya. Kalau misalnya dari studi pendahuluan itu dinyatakan bahwa masalah tadi tidak layak untuk dilakukan atau diteruskan sebagai sebuah penelitian, maka sampai di situ ya dihentikan, artinya dicari masalah yang lain. Nah, kalau misalnya sudah lolos uji studi pendahuluan, maka barulah kita merumuskan masalah. Merumuskan masalah itu maksudnya adalah mempertegas kembali masalah apa sebenarnya yang akan diteliti. Nah, mempertegas kembali masalah apa yang akan diteliti. Biasanya rumusan masalah itu dinyatakan dalam bentuk sebuah pertanyaan. Nah, sehingga nanti mencari jawabannya itu merupakan proses daripada penelitian. Nah, dari rumusan masalah itu biasanya akan muncul judul. Maka judul itulah yang menjadi jargon daripada penelitian kita. Nah, barulah kita memilih pendekatan. Nah, pendekatan dalam penelitian kualitatif itu misalnya bisa pendekatan etnografi, grounded theory, fenomenologi, case study, dan segala macamnya. Maka itu harus kita tentukan pendekatan kita di dalam penelitian itu apa. Yang jelas saja jenis penelitian atau metode yang digunakan adalah kualitatif. Tetapi kualitatif yang seperti apa
pendekatan etnografika, fenomenologika, grounded theory, case study, dan segala macamnya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada materi-materi sebelumnya. Nah, kalau sudah jelas jenis pendekatan yang dipilih, nah barulah kita tahap selanjutnya menentukan variabel sekaligus menentukan sumber data. Misalnya, kita akan meneliti peranan perbankan syariah di dalam mensosialisasikan produk-produk bank syariahnya. Nah, kira-kira dari hal tersebut, coba kita tentukan variabel yang mau dicari itu apa. Nah, tentu seputar tentang apa saja peranan dari perbankan syariah dalam mensosialisasikan produk-produk banknya. Berarti yang menjadi kata kunci di situ adalah peranan bank di dalam mensosialisasikan produk-produk perbankannya. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari atau ingin menemukan bentuk-bentuk peranan bank itu dalam hal apa saja, tentu nanti baru kita menentukan sumber data. Datanya dari mana kita peroleh? Ini menentukan sumber data. Misalnya, tentu sumber datanya itu dari pimpinan banknya, kemudian dari marketingnya, kemudian orang-orang yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam menentukan peranan apa saja yang telah dilakukan itu. Nah, itu contoh saja ya. Nah, setelah kita bisa menentukan apa yang mau di data apa yang akan dikumpulkan, kemudian dari mana sumber datanya kita peroleh, selangkah selanjutnya adalah menyusun instrumen, yaitu alat pengumpul data. Instrumen atau alat pengumpul data ini contohnya wawancara, kemudian observasi, studi dokumentasi. Nah, berkaitan dengan peranan bank misalnya, berarti kalau sumber datanya itu adalah pimpinan banknya, maka instrumen yang cocok kira-kira apa? Nah, berarti bisa wawancara. Tapi kalau misalnya proses si marketing di dalam mensosialisasikan produknya, maka kita pakai, tidak mungkin wawancara, hanya cerita-cerita saja, tetapi harus diimbangi atau ditambah dengan observasi. Maka instrumen yang digunakan adalah observasi. Nah, artinya di dalam menyusun instrumen ini kita harus bisa menentukan jenis instrumen apa yang akan kita gunakan, kemudian barulah kita susun pertanyaan-pertanyaannya. Nah, itu menyusun instrumen. Barulah kemudian mengumpulkan data, artinya menerapkan instrumen sesuai dengan keinginan kita tadi. Kalau misalnya instrumen kita pakai adalah wawancara, ya maka kita melakukan wawancara. Kalau instrumennya adalah observasi, maka kita ya melakukan observasi. Nah, itu di dalam mengumpulkan data. Di dalam mengumpulkan data ini kita perlu melakukan perekaman. Apakah perekaman audio, apakah perekaman video, kemudian catatan, dan lain sebagainya. Nah, di dalam pengumpulan data. Nah, seharusnya atau diharapkan di dalam pengumpulan data ini semua data yang dapat kita jadikan untuk menjawab rumusan masalah tadi harus bisa terkumpulkan di sini. Nah, sifatnya data di dalam penelitian kualitatif, data tidak akan berhenti dikumpulkan apabila jawaban dari rumusan masalah itu dirasa belum terjawab semuanya. Jadi dalam penelitian kualitatif, data itu selalu dicari dan dicari. Kapan berhentinya? Apabila data yang kita butuhkan itu dirasa sudah cukup. Nah, barulah kemudian dilakukan analisis data. Analisis data ini bisa dilakukan
sambil jalan, artinya sambil kita mengumpul data, sambil kita menganalisisnya juga. Nah, bisa seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita mau mengumpulkan saja dulu, baru nanti terakhir dianalisis, bisa juga. Tetapi ini akan berakibat kepada seringnya kita bolak-balik ke lapangan. Setelah dianalisis misalnya, ada data yang kurang, kita harus jemput lagi ke lapangan, harus cari lagi, harus temui lagi, harus wawancara lagi, harus observasi lagi. Nah, jadi di dalam penelitian kualitatif, analisis data itu bagusnya ya memang sambil jalan, sekali jalan dengan pengumpulan data. Nah, barulah dari analisis data itu ditarik kesimpulan. Nah, tentu penarikan kesimpulan di dalam penelitian kualitatif tidak bisa hanya mengandalkan data saja, tetapi juga harus dimasukkan interpretasi daripada peneliti berkaitan dengan benar tidaknya data yang sudah dikumpulkan, kritik, kemudian saran dan masukan terhadap data itu sangat diperlukan di dalam menarik kesimpulan. Nah, barulah yang terakhir, seorang peneliti dalam penelitian kualitatif itu menyusun laporan penelitiannya. Nah, laporan penelitian itu bisa berbagai bentuk. Ada yang bentuknya jurnal, ada yang bentuknya skripsi, ada yang bentuknya tesis, ada yang bentuknya disertasi. Sesuai dengan pedoman terhadap kepentingan apa kita melakukan penelitian ini. Kalau misalnya kita melakukan penelitian untuk kepentingan skripsi, nah berarti kita menyusun laporan penelitian itu harus sesuai dengan pedoman penulisan skripsi. Nah, tapi kalau kepentingannya untuk perusahaan, maka ya laporannya itu sesuai pula dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan, begitu dan seterusnya. Jadi saudara sekalian, kembali kita kepada prosedur penelitian, maka inilah tahapan-tahapan proses yang harus saudara lalui ketika akan melakukan penelitian kualitatif. Nah, barangkali itu saja pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.